Anak adalah sebuah anugerah terindah yang sangat ditunggu kehadirannya untuk membawa kebahagiaan di keluarga. Tetapi, menjadi orang tua itu tuh bukanlah hal yang mudah karena pola asuh yang diterapkan akan berpengaruh banget pada kepribadian mereka tuh di masa depan. Nah, parenting yang baik itu perlu banget kita ketahui sebagai calon dari ayah dan ibu di masa yang akan datang. Jadi, gimana sih parenting yang baik itu tuh? Tentu kita nggak pengen dong ya punya anak yang kelak kepribadian dan mentalnya itu tuh nggak baik. Sesekali kita juga perlu mengapresiasi apa yang dilakukan anak. Contohnya nih, wah anak mama pinter banget, anak mama hebat, anak mama keren. Bahkan hal-hal kecil kayak gitu tuh akan membentuk kepribadian anak yang percaya diri dan merasa pantas dimanapun ia berada. Tetapi, kita harus hati-hati nih, jangan sampai membentuk kepribadian anak yang merasa dirinya itu paling dibanding teman-teman yang lain. Seperti anak yang merasa dirinya itu paling pinter, paling cerdas, paling cantik, paling ganteng, sehingga ia tuh meremehkan orang-orang sekitarnya. Itu nggak boleh. Jadi kita tuh harus bisa membangun kepribadian anak supaya dia tuh merasa equal atau sama atau setara gitu dengan yang lainnya. Walaupun sih ya emang agak susah, tapi itulah yang harus kita usahakan agar memudahkan dia nantinya untuk berbaur di lingkungan ataupun pergaulan yang lebih luas gitu. Nah, berarti setelah aku jelaskan sedikit tadi, udah mulai terlihat ya kalau memang pengalaman atau didikan selama kita kecil tuh sangat berpengaruh banget untuk mental kita di masa depan. Karena zaman sekarang tuh banyak banget nih orang tua yang belum siap mental untuk jadi orang tua gitu. Seperti pada kasus yang baru-baru ini terjadi, tapi sebelumnya nih, aku mau disclaimer dulu ya ke kalian, kalau kasus yang aku bacain ini, itu tuh agak sedikit sensitif, bikin emosi, bikin sedih juga. Jadi, oke, kita mulai. Ada seorang laki-laki yang inisialnya A. Nah, beliau ini berusia 29 tahun. Beliau juga punya seorang istri dan satu orang anak yang berusia 9 tahun. Sering banget terjadi cekcok antara si A dengan istrinya ini. Sampai pada akhirnya istrinya si A ini tuh jarang banget pulang ke rumah. Nah, karena ngelihat hal itu, ngamuk dong si A ini. Ributlah tuh mereka. Sampai pada akhirnya istrinya ini tuh cabut dari rumah secara diam-diam dan ninggalin si A ini berdua sama anaknya. Terus semenjak istrinya ini pergi, si A ini tuh malah makin kebingungan gitu, harus ngebesarin anaknya ini tuh gimana. Sampai-sampai dia tuh sempet searching di internet cara membunuh anak. Dia beneran ngelakuin hal itu ke anaknya. Jadi ketika anaknya ini lagi tidur, si A ini jalan ke dapur dan ngambil pisau. Dia nusuk punggung anaknya ini yang lagi nyenyak banget tidur sebanyak 24 kali. Si A ini justru malah jalan sendiri ke kantor polisi buat nyerahin diri dia ke polisi. Dan yang bikin sedihnya itu, anaknya ini tuh udah kayak punya firasat gitu. Entah kenapa tiba-tiba sebelum anaknya ini gak ada, dia tuh sempet bikin surat buat temen-temennya. Isinya tuh kayak surat perpisahan. Nah, jadi gitu guys ceritanya. Ini adalah kesalahan orang tuanya. Sangat terlihat jelas bahwa orang tua dari si anak ini tuh belum punya mental yang cukup untuk menjadi orang tua. Akhirnya anak kan yang jadi korban. Persiapan mental untuk menjadi orang tua itu tuh sangatlah penting, karena menjadi orang tua itu bukan hal yang mudah, bukan sekedar hanya membesarkan, melahirkan, namun diperlukan pengetahuan, mental, dan tanggung jawab yang benar-benar matang. Jangan sampai anak yang menjadi korban dari ketidaksiapan mental untuk jadi orang tua. Tapi kalian tahu nggak, kadang tanpa disadari itu banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa didikan mereka ataupun perkataan mereka itu menyakiti anak dan bahkan menimbulkan luka di masa kecil. Bahkan kepribadian anak yang pembangkang itu merupakan dampak dari pola asuh orang tua yang toksik. Jika toxic parent berlangsung selama kehidupan anak, maka kesehatan mental anak akan mengalami gangguan. Anak yang tumbuh dalam pola asuh yang toksik cenderung mencari perlindungan kepada orang lain. Kemudian juga orang tua yang dulu diasuh dengan lingkungan yang toksik, kedepannya cenderung akan menerapkan pola asuh yang sama juga kepada anaknya, seperti yang dia dapatkan ketika dia kecil. Salah satu ciri-ciri orang tua toksik tuh kayak gini nih, misalnya dia tuh sering mengungkit-ungkit jasa gitu loh, seperti kalau bukan karena mama, kamu sekarang tuh gak akan bisa hidup tahu.
Atau mungkin ada juga orang tua yang semena-mena dan tidak hormat nih kepada anaknya. Bukan anak aja yang gak hormat kepada orang tua, tapi terkadang orang tua juga gak hormat sama anaknya sendiri. Contohnya tuh yang kayak gini nih, dasar anak gak guna. Pernah gak kalian mendapatkan perkataan kayak gitu? Padahal itu tuh menyakitkan banget ya buat kita sebagai anak gitu. Bahkan terkadang mudah banget bagi orang tua yang toksik itu tuh melontarkan kalimat yang menyakiti hati anaknya. Nah, akibat yang ditimbulkan adalah anak akan mencari kebahagiaan di luar lingkungan keluarga. Mereka cenderung akan lebih nyaman berada di luar rumah daripada di rumah mereka sendiri. Karena bagi mereka rumah itu bukan tempat untuk pulang lagi, melainkan rumah itu adalah tempat yang justru akan makin merusak mental mereka. Jadi mereka lebih nyaman gitu di luar. Nah, jadi gimana setelah cukup panjang ya kita dari tadi memperbincangkan tentang parenting. Jadi kita tarik kesimpulan lah ya sedikit. Intinya itu setiap orang tua harus bisa berusaha untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anaknya. Jangan sampai nih kita menjadi orang tua yang toksik yang menjadikan kedekatan hubungan antara orang tua dan anak itu menjadi renggang. Justru sebisa mungkin kita harus bisa menjadi teman, jadi sahabat, jadi pacar, jadi tempat curhat, jadi guru, dan orang tua juga buat anak kita. Karena sejatinya yang paling mengerti anak itu adalah orang tua, bukan orang lain. Jadi buatlah hubungan yang baik dengan anak kita agar mentalnya itu terjaga dan memiliki kepribadian yang baik. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung video, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yang udah dengerin. Semoga ilmunya sama-sama bermanfaat, kita sama-sama belajar, dan semoga juga kita nantinya kelak ketika punya anak, kita bisa menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita dan bisa menerapkan ilmu parenting yang sekian semuanya. Maaf banget kalau misalnya terdapat kesalahan kata atau pemilihan kata yang kurang tepat. Thank you and see you guys.